konsep untuk kita penanganannya, atau ini baru merupakan melakukan yang masih studio kita. Dua, melaksanakan tempat kerja perkantoran atau masih WFH 75% dan WFO 25%. Hingga terdapat sebenarnya kita sepakati bersama bahwa ini baru contoh satu dan sekian, yang kedua dan sekian banyak yang isolasi mandiri tadi. Dari data kita, isolasi mandiri kita ada kasus sekarang adalah 513 yang dirawat di RSUD dan sebagainya terkait COVID. Di RSUD ada 22 tambah 61 berarti ada 103 dari 513, berarti ada 410 orang lagi ini, ya, 410 orang lagi itu yang di SMK 1 dan SMK 4, SMK 1 dan SMK 4 dan SMK 1 itu jumlahnya 69. Ini 410 kurang 69, dan kurang lagi 56, kurang lagi yang di Barat dapat dari 23. Saya ada beberapa saran, khususnya ini untuk para camat. Tadi disampaikan Pak Bupati masalah isoman. Ini untuk Bapak camat dari wilayah. Data sudah ada, namun tidak ada ketegasan, tidak ada pengontrolan. Jadi ada beberapa camat menyampaikan untuk isoman ini dipilih-pilihkan data. Kalau rumahnya layak, sudah didata boleh isoman. Namun datanya hanya data awal. Pada saat pelaksanaan isoman, pengawasannya kurang. Nah, ini yang sangat awal, di mana ada beberapa informasi yang saya dapat di lapangan. Yang diperlukan adalah isoman ini jalan-jalan, cari makan. Daripada kita lama-lama, kita semua capek, termasuk petugas di lapangan, termasuk anggota saya juga banyak tumbang, apalagi kurang 01, tinggal 3 orang yang berdinas. Karena di Marawi sudah tinggi zona merah, mungkin pada saat bersama-sama masyarakat berkurang. Nah, ini kita semua udah capek, mungkin butuh ketegasan isoman itu bagaimana. Apakah harus isolasi terpusat? Karena saya datanya di sini masih mampu sebenarnya dari terpadu ini masih mampu. Namun kalau di lapangan dari kita camat bisa memastikan bahwa isoman bisa diawasi, tidak masalah. Namun sesuai dari sampaikan Bapak Bupati, nanti berapa kali ini kita bisa tetap pilih, kita random aja pilih mana, tidak usah kita kasih tahu, kita random. Kalau memang para camat ataupun pejabat di daerah RT RW tidak mengawasi dengan benar, tidak terpaksa kita harus isolasi terpusat semuanya. Bahkan dengan Pinang sudah mampu menurunkan angka, namun kita yang di Karimun ini yang awalnya rendah, sekarang trennya naik. Sedangkan Pinang dengan Batam yang dulunya tinggi, sekarang trennya menurun karena mereka mungkin sudah sadar, kita yang sekarang belum sadar. Akhirnya kita trennya makin naik. Nanti kebalik, Pinang sama Batam sudah lepas dari level 4, kita yang di level 4. Jadi jadi ketahuan orang banyak. Kita ya terima kasih. Yang pertama, kami mengapresiasi atas kegiatan tatap muka ini, walaupun memang cukup mendadak. Cuma tadi kita sudah mengadakan video dengan Bapak Kapolri juga terkait dengan masalah percepatan vaksinasi ataupun penanganan COVID dan tindak lanjut terkait dengan masalah PPKM baik level 1, 2, 3, dan 4. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, setelah tadi panjang lebar dibahas oleh Pak Bupati, kemudian ditambahkan sama Pak Dandim, kalau memang kita memang capek, ya mohon izin, semuanya memang merasakan hal
ini kelebihan kita. Artinya Allah masih memberikan sebuah amanah dan jabatan. Kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Tidak hanya di level Pak Bupati, mohon izin, kami juga saya rasa di level Pak Camat, Lurah dan yang lainnya. Kalau memang sudah tidak sanggup angkat tangan, silakan angkat bendera putih. Mohon maaf, masih banyak pemain cadangan. Itu kalau menurut kami yang pertama, Pak. Untuk sama-sama kita motivasi di ruangan ini. Kalau seperti ini, saya yakin Allah masih memberikan petunjuk, kekuatan dan daya sama kita, dan saya yakin kita bisa ketika kita bersama-sama, tidak hanya mengandalkan seperti itu. Dan kami Pak Bupati mohon izin selalu siap, bahkan Bapak bisa melihat bagaimana Pak Kapolres kami selalu mencoba memprakarsai, selalu mencoba mempelopori kegiatan-kegiatan yang memang sudah terlihat sampai detik ini. Contoh, baksos, penyemprotan disinfektan, kegiatan pemberian baksos dari pulau ke pulau, ada program nasi kapal, vaksinasi menjangkau pulau-pulau. Itu sudah kita lakukan, sudah kita gemborkan, tapi kita ingin menunjukkan bahwasannya kita tidak akan pernah menyerah. Kita menyerah ketika sudah waktunya pulang dan Allah berkata, kamu saya panggil. Jadi ada beberapa poin Pak Bupati mungkin. Yang pertama terkait dengan apa yang saya bicarakan dengan Pak Kapolres tadi, masalah apa faktor penyebab atau indikator penambahan jumlah COVID kita yang terus naik secara signifikan. Tentu hal ini perlu kita kaji. Kita sudah mencoba menutup sebuah celah besar, tapi di sini muncul celah-celah kecil. Kami yang turun ke lapangan sendiri, Pak Bupati mohon izin, kami yang memimpin apel patroli skala besar, kami sendiri yang mengkoordinir seluruh rekan-rekan TNI, rekan-rekan dari Kodim, dari Lanal, dari rekan-rekan Ormas, kemudian dari Satpol PP, kami yang memimpin sendiri apel patroli skala besar. Namun ketika kami ke lapangan, cukup rekan-rekan ketahui, tempat yang ada tempat duduknya 4 kami sampaikan. Berdasarkan surat edaran Pak Bupati, mohon izin Mas, seyogianya dikurangi. Mereka nurut dikurangi. Kami yang menyisikan kursi Pak, dengan rekan-rekan Satpol PP, dengan rekan-rekan Babinsa, Babinsa Humas, TNI, Lanal, Polri, kami yang mengangkat kursi tadi. Kami berikan contoh, kami bantu. Tetapi hanya berlaku 1 hari pada saat malam minggu itu saja. Tapi malam-malam berikutnya, mohon maaf, ketika kami tanya Pak Bupati, apakah surat edaran Pak Bupati sudah sampai Pak? Tidak, saya tes, saya makan di ayam goreng Ahok ya, kalau tidak salah. Ternyata tempat duduknya masih penuh. Saat saya masuk tuh masih padat, masih ramai. Saya lapar, saya pengen, saya nggak makan juga nggak enak karena memang niat banget pengen makan. Tapi ketika makan, saya tegur orangnya, Pak mohon maaf, saya cuma mau diskusi aja. Sudah dapat surat edaran Pak Bupati sampai jam berapa, pembatasan kapasitas berapa, makan berapa, belum dapat. Jadi Pak Bupati mau izin sedikit catatan, sedikit masukan untuk Pak Bupati dengan rekan-rekan humasnya mungkin lebih gencar lagi mensosialisasikan. Kalau perlu dibuat selebaran, ditempel serentak. Ayo, kami siap, semua tempat makan tempel. Karena kalau tidak ditempel tidak tahu. Karena kalau saya tanya, betul Pak tidak tahu? Tidak. Saya tes ke tempat selanjutnya. Sama juga tidak tahu. Kursinya pun masih 4. Yang 6 saya buat 3. Ada yang masih tetap 3 karena dia ngerti, sudah saya datangi dengan rombongan petugas saat itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah isolasi mandiri yang dulu dari awal sekali sudah pernah dibahas, dan saya selalu mengikuti rapat antara Pak Bupati dan Pak Kapolres dan juga SPPD yang lain. Banyak dari masyarakat yang isolasi mandiri itu sangat tidak tertib, bolak-balik. Kalau saya meminta melalui Pak Bupati agar masing-masing lurah, camat dengan perangkat desanya mengawasi, mohon maaf, kita ngawasi ngurus diri kita sendiri aja repot banget, betul ya betul. Apalagi kita harus ngurusin orang lain. Iya, kalau orang lain yang kita urusin masih mau mendengarin kita. Kalau masih ngeyel dan blek, mohon maaf, kadang-kadang udahlah terserah. Yang COVID kamu, yang sakit kamu. Mohon maaf, seandainya hal itu terjadi hal yang lebih parah pun juga itu kamu. Karena kita udah ngasih tahu tetap juga beresiko. Namun ada sisi manusia kita yang tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Jadi kemarin Pak Kapolsek, mungkin Pak Bupati, saya print hampir 100 sampai 200 lembar stiker yang memang dari Polda. Kita print, kita bagikan kepada Kapolsek. Kemudian para Kapolsek memasangkan stiker tersebut di masing-masing rumah yang memang melaksanakan isolasi mandiri. Memang ada sedikit, ada yang Pak kenapa harus pasang stiker. Bahkan dulu awalnya diusulkan
Selain pasang stiker juga pasang bendera merah putih. Sayangnya sekarang sudah Agustus, nanti semua orang pasang semua disangkanya COVID semua, ya kan? Tapi kemarin-kemarin sebenarnya kalau dicanangkan dari mulai bulan Maret itu sebuah inovasi, kenapa tidak dilaksanakan? Nggak usah lah bendera kuning, nanti bisa orang meninggal. Cukup bendera merah putih. Oke, kita hilangkan bendera merah putih. Berarti sekarang pakai stiker. Jika memang perlu Pak Bupati mohon izin, stiker sudah ada formatnya, sudah kami print. Memang terbatas jumlahnya. Dan saat kita kerja pun kita meminta dari rekan-rekan Babinsa dan juga rekan-rekan Satpol PP untuk ikut mendampingi. Karena ketika didokumentasikan bagus dilaporkannya. Oh, memang bersamaan kegiatannya, tidak hanya polisi sendiri. Jadi hal ini perlu dilakukan dan memang perlu ketegasan. Kita akan butuh namanya regulasi dasar hukum. Dalam hal ini cukup dari surat edaran bupati itu nanti patokan dan dasar kita bekerja siang, pagi, malam nggak masalah, kita siap. Karena saya selalu membagi anggota sesuai dengan sprint pelaksanaan jika memang suatu ada kegiatan. Kemudian pada saat tadi Pak Bupati menyampaikan seluruh masyarakat yang memang positif di Tanjung Balai Karimun ini dimasukkan semua ke dalam isolasi terpadu. Memang itu yang dari awal kita anjurkan dan dari Pak Kapolres juga pernah menyampaikan Pak Kadis. Ada tim TGC, tim gerak cepat. Kalau di Batam itu Pak Bupati berizin, setiap orang yang ngeyel itu sudah ada wartawan rame, kanit reskrim, saya keluarga yang menghalangi. Kita sampaikan undang-undang yang menghalangi apa, dasar hukumnya apa. Kalau Anda menghalangi kekarantinaan kesehatan seperti ini, kalau Anda menghalangi petugas yang sedang melaksanakan kena pasal sekian, itu ada semua. Jadi ketika itu berjalan kompak dan memang sudah jadi sebuah tren di Batam, ibu-ibu atau mbak-mbak yang sedang isi bensin dan dia positif OTG tapi dia tidak sadar diri, terpaksa dengan berkati dijemput pakai ambulan. Dan orang akan berpikir, oh ya, kalau saya tidak melapor, pilih mana? Malu dijemput satu RT, satu kampung tahu, atau kesadaran melaporkan. Jadi kalau memang tim penjemput, mohon izin, kita selaku TNI Polri siap membackup kapan saja. Bahkan Kapolsek setiap ada rilis dari Pak Kadis ke Pak Kapolres share di grup kami, Pak Bupati, Pak Kapolres, ini ada tambahan 100 orang. Saya jujur saya stres. Kalau saya mau cuek, biarkan saja 100 orang. Udah ada tim gugus tugas kok. Tapi yang saya lakukan adalah Pak Kapolsek segera koordinasi dengan masing-masing kapusnya. Anggap 100 di Karimun, anggap Balai 40, Tebing 30, Meral 30. Itu saya selalu tekan Kapolseknya, gimana caranya hari ini harus dievakuasi semua. Tapi kadang-kadang mau izin, ada yang mau dievakuasi, ada yang tidak. Oke Pak, ini kata dari kapusnya tergantung penilaian, jika memang dia layak politik silakan. Cuma sekali lagi perlu dikaji. Jadi saya rasa sebelum tindakan-tindakan yang tadi barusan kita bicarakan dilakukan, Polsek itu sudah berusaha mendahului, bahkan sudah berusaha memprakarsai supaya kita ini membantu meringankan. Toh Pak Kapolres punyanya satu, kita laksanakan saja Pak Kapolsek sebagai ibadah ladang amal untuk kita semua. Itu saja tujuannya. Kemudian Pak, isolasi mandiri sudah, stiker sudah. Terkait dengan masalah kumpul-kumpul tadi, kami sering pada saat operasi malam-malam, baik di MTQ, di Kopi Kijang, di Batam Bakeri, di Laki Kek, di Wiko, di Satria, kemudian di tempat-tempat lain yang memang apalagi paling ramai itu adalah di dekat MTQ. Saya lupa dengan angkringan apa gitu. Itu banyak sekali. Yang disampaikan tadi Pak Bupati itu sangat bagus sekali ketika memang pada saat ada di lokasi langsung kita datang saja bareng-bareng di absen langsung cek antigen. Yang ada langsung bungkus jemput taruh. Ketika itu terjadi, mohon maaf rekan-rekan media memviralkan, ada sebuah terobosan baru di Polres Karimun. Silakan Anda berkumpul, resiko tanggung jawab. Karena mohon maaf kita nih kalau semuanya sekarang ini disesuaikan ya, jangan-jangan lebih banyak yang positif. Karena dari hasil PCR 200 orang yang positif COVID itu selalu hasilnya lebih banyak daripada yang negatif. Dan itu selalu berulang berkelanjutan. Nah, itu saja yang sudah terkonfirmasi baik kontak erat dengan lain-lainnya. Banyak. Ada yang bilang seperti ini. Ya udah kalau gitu Pak kita kurangi saja, tidak usah PCR terlalu banyak karena semakin banyak PCR semakin
baik yang positif. Memang betul, tetapi kalau tidak di PCR juga salah. Mohon maaf, ketika kasus kematian seperti meningkat, apa kita nggak stres? Di mana pertanggungjawaban kita? Jadi sekali lagi, itu merupakan sebuah terobosan yang bagus. Kami siap, mohon dikabari saja kapan kegiatannya, kapan dilaksanakan, siapkan saja tenaga kesehatan, tiket bergantian. Kita TNI Polri yang membackup ketika ada yang melakukan perlawanan segala macam, kita siap, kita videoin, kita cek orang-orangnya. Kalau memang dia negatif, perlu diproses, kita sikat, kita sikat. Harus dikasih contoh, Pak. Karena kalau tidak, mohon maaf, dengan segala hormat. Begitu aja. Ini Pak Kasat Sabara. Beliau ini hampir tiap pagi, siang, malam dengan rekan-rekan Satpol PP melaksanakan kegiatan. Ada 6 orang, 10 orang, bukan. Tapi rekan-rekan Sabara, Satpol PP dan Babinkan Timmas, Babinsa pergi, mereka tunggu lagi. Capek Pak, kita menganeh, kita mengevaluasi. Percaya saya, lebih capek anggota yang di lapangan. Ini Kapolsek Balai. Sering tengkar, sering adu mulut, sering cekcok sama orang. Ngeyel, nggak mau pakai masker, nggak mau tutup. Tapi kita tidak bisa melakukan tindakan. Ya kalau kita berdebat sama dia ngomong sama teman kita, nggak pakai masker, ngumpul kemana-mana. Mohon maaf, sudah ada juga kejadian Pak. Kasat Intel saya, Kapolsek saya, gara-gara beberapa kejadian, keluarga mau mengambil paksa jenazah yang memang diduga COVID, terlepas daripada miskomunikasi, kesalahan prosedur ataupun ada hal-hal yang memang kurang pas saat itu pada saat di RSUD atau di RSDT. Kalau dibilang kasihan Pak, tetapi tidak bisa juga kita harus menghindar karena itu adalah resiko juga tanggung jawab. Polisi datang di lokasi, tetapi dari pihak keluarga tidak menggunakan masker, anak kecil tidak menggunakan masker, berlari-larian di sekitar kaki Pak Kapolsek, kemudian berlari-larian di sekitar lokasi yang keluarganya tidak menggunakan masker, ngomong teriak-teriak. Akhirnya dapat 2 hari anggota kami ada yang demam. Dicek kira-kira dari mana terpaparnya. Sepertinya Pak, pada saat kami di RSUD atau di RSDT. Jadi Pak Bupati mau izin, banyak sekali sebenarnya di lapangan yang perlu kita kaji, kita evaluasi ulang. Hal yang pertama kali harus kita laksanakan adalah yang pertama, kita harus mempertegas regulasi. Yang kedua, bagaimana kita mengimplementasikan regulasi tersebut. Kemudian kita bagaimana menilai implikasi dari regulasi tersebut. Yang terakhir ketiga adalah yang keempat adalah kita mengevaluasi. Karena jika itu tidak kita lakukan saat ini, mulai dari sekarang bersama-sama, saya yakin, mohon maaf, dengan segala hormat, akan begini aja. Saya jujur, saya nggak misteri. Apel malam itu butuh waktu, butuh keikhlasan, mengambil apel seluruh Satkun dan rekan-rekan dari TNI, Kodim, ataupun Lanal. Saya memberikan arahan, kami harus menyiapkan bantuan tempur supaya perutnya tidak kosong, melaksanakan kegiatan. Kami ikhlas, kami siap. Cuma itu tadi, dampak ataupun implikasinya sangat kecil. Banyak masyarakat yang gini-gini aja. Termasuk saya tadi, tidak ada pemberitahuan surat edaran secara masif dan massal, sehingga tahu seperti ini. Coba silakan ngecek sekali-sekali, Pak, tahu nggak Pak ada surat edaran Pak Bupati seperti ini? Saya yakin masih banyak yang tidak tahu. Apalagi yang di pelosok-pelosok arah Meral, di arah Lontong Meral sana, di arah tempat-tempat sana, di Maas ya, yang penting biasa masyarakat itu juga tidak tahu. Jadi saya rasa itu saja Pak Bupati, mohon izin. Yang terakhir, ketika memang semua masyarakat yang terkonfirmasi isolasi, apakah di lokasi isolasi terpadu itu cukup atau tidak? Karena dengan jumlah tempat tidur di isolasi terpadu dengan jumlah pasien COVID saat ini lebih banyak jumlah pasien COVID-nya. Jadi saya rasa ketika memang serentak berbondong-bondong, oke, kita ambilin semua, kita masukkan semua, dikurangi orang yang mungkin sudah 10 atau 12 hari, silakan tidak masalah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah itu akan cukup? Apakah perlu ditambah tempat isolasi karantina terpadu yang baru atau tidak? Kemudian yang paling terakhir, yang kami dengar di Batam itu ada salah satu asrama haji yang diberikan atau dibuatkan skep oleh wali kota sehingga asrama haji tersebut menjadi rumah sakit darurat. Kalau tidak salah saya. Jadi
jika memang bisa kita mencari solusi alternatif tempat lain, bisa dijadikan sebagai rumah sakit terpadu, memang akan ada kendala keterbatasan sarana dan tenaga kesehatan. Namun itu otomatis akan sangat mengurangi jumlah bor yang saat ini sudah mencapai 74%, bahkan kemarin sampai 83%. Jadi saya rasa itu masukan-masukan dan yang dapat kami saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan dari setiap perkataan ataupun perbuatan kami. Semata-mata yang kami sampaikan ini apabila ada gunanya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, namun apabila ada yang salah dan hilaf semata-mata datang dari kami selaku manusia biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kembali tim gugus tugas penanganan COVID Kabupaten Karimun dan penanganan vaksin Kabupaten Karimun melakukan rapat evaluasi tentang penanganan COVID di Kabupaten Karimun dan juga vaksin. Kita melihat bahwa data per tanggal 4 Agustus 2021 ini bahwa telah terjadi kenaikan jumlah terkonfirmasi COVID sudah mencapai angka 3.518 ya. Dengan tingkat kesembuhannya itu lebih kurang 3.203. Kemudian tingkat kematiannya itu ada 77 kasus dengan persentasenya adalah 1,8%. Dan hari ini yang sedang dirawat ada 513 yang terkonfirmasi. Dari 513 tersebut, tadi yang dirawat di rumah sakit kita, RSUD Tanjung Batu dan RSBT itu ada berjumlah tadi ada 101 ya, 101. Sisanya itu ada yang isolasi terpadu di SMK 1, SMA Negeri 4, di Hotel Gembira. Itu jumlahnya ada tadi di 69 ditambah dengan 56 di Hotel Gembira. Kemudian yang di Meral Barat itu ada lebih kurang 23 ya. Untuk bed akupansi rasio bor kita yaitu di 77,3%, memang di atas tingkat nasional, di mana di Rumah Sakit Umum Daerah Karimun RSUD Muhammad Sandar dan 21, di RSBT itu ada 20, kemudian di Medic Center ada 22, kemudian di Rumah Sakit Tanjung Batu ada 22 dari 24. Melihat bahwa terjadinya peningkatan pada hari ini, ya, terus trennya yang kita lihat dari bulan Mei, Juni, Juli, ya, termasuk di Agustus ini sudah 300 lebih, total semua mendekati 3.000. Ini sangat luar biasa terjadi peningkatannya. Oleh karena itu kami sepakat malam hari ini melakukan rapat. Yang rapat ini pertama, kita akan mengurangi yang melakukan isolasi mandiri. Dari 513 kasus, 300-nya adalah isolasi mandiri. Isolasi mandiri ini sangat rentan, sangat dikhawatirkan karena ketidakdisiplinan. Makanya kita akan cek ulang kembali yang isolasi mandiri ini, akan kita perketat untuk isolasi secara terpusat atau terpadu di tempat-tempat yang sudah kita tetapkan. Itu sudah kita mintakan pada seluruh camat, kapus, lurah, kepala desa, RT RW untuk membantu. Kemudian yang kedua, yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumahnya kita akan pasang stiker bahwa rumah ini sedang lakukan isolasi mandiri. Tujuannya adalah untuk membantu PPKM skala mikro yang dilakukan oleh RT, RW dan masyarakat sehingga bisa mengawasi.
Sehingga apabila dia isolasi mandiri, dia tidak melakukan aktivitas keluar kemana-mana yang bisa menimbulkan rawat. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan secara acak untuk melakukan tes antigen, rapid antigen ke tempat-tempat umum. Masyarakat yang masih berkumpul, rumah makan, restoran, kafe-kafe, kita akan turunkan tim reaksi cepat, tim untuk Satgas kita yang Satpol PP dibantu oleh TNI Polri dan dibantu oleh Nakes untuk melakukan rapid antigen bagi masyarakat yang masih berkumpul-kumpul di tempat-tempat tertentu dengan tidak mengikuti aturan pembatasan rumah makan yang 50%, yang 25% sebagaimana surat edaran. Yang keempat, kita akan memasang brosur-brosur pamflet di rumah makan, kedai kopi, toko, kafe tentang edaran Bupati sehingga masyarakat bisa tahu dan bisa memahami tentang sosialisasi penanganan tentang pembatasan level 3 PPKM level 3 yang sedang kita laksanakan di Karimun. Kemudian yang selanjutnya ya kita akan melakukan ya pengawasan ya dan juga bagaimana perawatan rumah sakit kita dan penyiapan fasilitas kesehatan yang harus dapat ditangani baik. Dan ada beberapa hal tadi yang hasil keputusan rapat yang sudah kita rangkum dan ya kita berharap semoga semuanya dapat kita kendalikan baik. Dan untuk pengetahuan masyarakat bahwa petugas nakes kita juga, petugas juga dari kita dari pegawai negeri ya tadi sudah dikatakan ada 144 orang yang sedang isolasi maupun yang sedang dirawat, di antara 69-nya adalah tenaga kesehatan yang tersebar di puskesmas. Ditambah juga dari TNI dan Polri, banyak petugas kita yang hari sudah berjatuhan, artinya yang isolasi mandiri, yang dirawat tentang terkonfirmasi COVID ini. Agar semua bisa berjalan dengan baik, petugas yang sangat terbatas, saya mengharapkan masyarakat memiliki komitmen lah, bergandengan tangan seluruhnya, ya seluruhnya bergandengan tangan kita untuk menekan angka kelajuan ini akibat klaster keluarga, penyebaran transmisi lokal yang tinggi ini dengan disiplin ya kita bersama-sama tentang penanganan COVID yang dilakukan oleh gugus tugas. Mungkin itu intinya kita rapat malam hari ini. Untuk penegasan terhadap klinik-klinik Pak dalam penggunaan antigen, Ya. seperti Saya apa? akan buat surat pemberitahuan klinik, ya kecuali yang punya izin resmi. Kemudian adalah dokter-dokter praktek, apotek-apotek itu dilarang melakukan rapid antigen mandiri, ya karena apabila mereka lakukan, mereka tidak bisa mengambil tindakan lanjutan. Apabila itu terkonfirmasi positif, mereka tidak langsung berkoordinasi dengan kita. Jadi maka kita larang harus di rumah sakit atau harus di klinik yang sudah mendapatkan izin untuk melakukannya. Sanksinya apa? Pertama teguran ya kalau dia dokter ya teguran, sanksi hukumnya kan ada. Ya kita nanti minta secara sanksi hukum aparat kepolisian dan lain sebagainya bisa turun. Karena menyangkut dengan limbahnya, menyangkut dengan hasil produknya itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan mereka yang di rapid antigen mandiri ini suruh pulang ke rumah, mereka tidak diketahui oleh yang lain sehingga mereka merasakan bahwa orang tidak tahu sehingga mereka bisa tidak disiplin dalam melaksanakan isolasi mandiri. Ini yang kita khawatirkan, makanya kita larang, ya. Dan itu memang tidak boleh secara aturannya. Pak, izin Pak untuk efektif pemberlakuan antigen secara acak itu kapan kita laksanakan? Kita mulai hari Jumat malam Sabtu kita mulai. Apakah ini berkaitan dengan peningkatan jumlah positif COVID-19? Benar, akibat peningkatan jumlah ini kita lihat bahwa terjadinya kerumunan, terjadinya ketidakdisiplinan yang masih di tempat-tempat rumah makan, kedai kopi yang memang kita tidak bisa tutup. Artinya kita buka, tapi tolonglah di sana itu mereka tidak terlalu lama, setelah makan 15 menit mereka pulang, ya kan? Nah, ini yang kita akan lakukan itu. Seandainya Karena ada yang positif Pak? ya, Seandainya ada yang positif Pak? langsung kita masuk karantinakan. Ya, kita langsung karantinakan. Tadi izinkan balik dulu. Tidak izin kita bawa dulu ke karantina, baru kita observasi di sana, nanti baru kita lakukan hal yang lain. Untuk sembako Pak seperti apa Pak untuk yang Sembako isolasi sudah mandiri? saya sampaikan tadi, Dinas Sosial segera validasi data.
sedia dicek. Saya tidak mau ada isolasi mandiri itu sampai belum terbantu dengan sembako yang sudah kita siapkan. Makanya kerjasama antara data dari kesehatan dan juga data yang dimiliki dinas sosial ini harus valid, harus sinkron, sehingga percepatan penanganan pemberian bantuan itu biar sudah cepat. Berarti kendalanya di data kemarin, Pak? Pertama di data, kedua ya di sumber daya manusianya itu. Ya saya minta dinas sosial ya tanggap cepat. Karena dia kan koordinasi itu kan sudah jelas, camat ada, lurah ada, semua ada. Tinggal dia mereka bagaimana kecepatan kita, ketanggapan kita, dan kepedulian kita gitu. Ya kalau saling menunggu, ya seperti ini terus, orang perlu. Mereka kita suruh isolasi. Yang isolasi kita kan kalau masyarakat seluruhnya kita tak mampu, tapi yang isolasi kita masih mampu untuk memberikan sembako ini. Saya misal kecepatan lah, ketanggapan itu yang paling penting. Untuk yang isolasi mandiri yang ditarik ke karantina, apakah mencukupi fasilitas sarana prasarana? Insya Allah cukup, ya cukup kita. Kalau memang kurang kita tambah, karena sekolah itu masih bisa, peralatan kita masih bisa. Insya Allah kita masih punya, ya untuk isolasi terpusat itu kita masih punya. Contoh Tembang Batu 129 kamar, baru pakai 56. Karena tidak semua kecamatan yang perlu kurangi masa isolasi mandiri adalah Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral, Kecamatan Tebing, Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat. Kalau Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Kundur Barat itu sudah warnanya oranye, ya, dan tadi sudah 6 yang warnanya kuning. Jadi hanya 5 kecamatan ini yang menjadi fokus kita untuk masalah isolasi mandiri, tidak seluruh kecamatan. Untuk level seperti apa, Pak? Level masih level 3. Kemungkinannya seperti apa untuk naik level? Ya, kalau kita tidak bisa kendalikan dengan baik, kita akan menuju kepada level 4. Level 4 berarti PPKM level 4 itu sangat tegas. Semua tidak bisa, sampai melaksanakan ibadah pun tidak boleh nanti. Kalau sekarang masih boleh. Nah, untuk agar ini bisa di level 3, kita sama-sama mengendalikan ini agar jangan sampai terus meningkat, ya, dengan tajam. Nah, itulah makanya kita rapat malam hari ini dan perlu kita sosialisasikan bersama-sama lah. Pak Bupati, satu lagi Pak Bupati, di luar dari ini kondisi obat-obatan kita, vitamin sekarang mulai langka Pak Bupati. Apa antisipasi kita? Saya kira kalau untuk di rumah sakit ya kita tersedia. Oksigen tersedia, tapi yang habis itu kan di apotek. Ya apotek ini kan mereka kan order. Dan order ini kan memang ada beberapa obat-obatan itu yang memang sangat sulit karena memang di pusat juga karena banyaknya ini tidak bisa. Tapi yang di rumah sakitnya paling penting. Ya, rumah sakit itu masih tersedia dan ini selalu yang kerja kelangkaan itu adalah di apotek-apotek yang dijual. Ada obat-obat tertentu, obat namanya generik seperti Redison, apa yang vitamin itu yang ya itu yang agak sedikit sulit itu dapat laporan, tapi itu memang tak bisa kita support, itu mereka langsung kepada vendornya mereka untuk belinya. Ada masukan kepada masyarakat yang membutuhkan obat-obat itu berarti? Iya, mereka obat-obatan ini digunakan seperlunya. Jangan juga beli dengan kepanikan berlebihan sehingga akhirnya mereka beli yang mampu beli lebih, pada saat ada orang yang butuh tak kebagian. Juga apotek-apotek ini juga memberikan kepada orang untuk membeli juga batasi, jangan membeli dengan tanpa batasan. Nah, jadilah nanti penimbunan. Kemudian juga apotek kita harapkan juga memberikan obat-obat ini jangan terjadi penimbunan, kena sanksinya, kena hukumnya menimbun barang-barang obat-obat ini, ya.